semuanya, perkenalkan nama saya Saskia Dwi Purnama dengan NIM 250600247 dari kelas A5 Program Studi PGSD 2025. Dan terima kasih kepada Dr. Bapak Dedi Junaedi, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi kuliah PAI. Semoga presentasi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman semuanya, tujuan saya untuk membuat tugas kali ini adalah untuk memenuhi UAS pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu PAI. Oke, baik teman-teman semuanya, kita langsung saja kepada pertanyaan ke-1, poin ke-1, yaitu rencana strategis masjid. Nah, teman-teman, pertama kita bahas dulu tentang bagaimana membuat rencana strategis masjid agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Nah, teman-teman semuanya, banyak masjid sekarang aktif hanya pada saat sholat Jumat dan sholat wajib saja. Padahal fungsi masjid di zaman Rasulullah SAW itu sangat luas. Pusat ibadahnya, pendidikan, musyawarah, bahkan pemberdayaan ekonomi dari sini. Kita lihat masalah kegiatan kurang variatif, kesadaran masyarakat itu turun. Dan fasilitas masjid itu kurang dimaksimalkan teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, sebelumnya kita lihat dulu nih, identifikasi masalah utama di lingkungan masjid itu bagaimana. Nah, di sini ada yang pertama, masjid hanya aktif saat sholat wajib dan sholat Jumat saja, belum menjadi pusat pembinaan umat. Yang kedua, ada kegiatan religius, kajian dan sosial itu sangat minim, sehingga pembinaan spiritual masyarakat itu kurang optimal. Nah, yang ketiga itu ada pemuda kurang terlibat nih dalam kegiatan masjid dan lebih banyak menghabiskan di luar. Yang keempat, ada program kesehatan jasmani dan rohaninya itu belum tersedia nih teman-teman. Padahal masyarakat itu sangat membutuhkan. Nah, yang kelima itu ada pendidikan dan pengembangan kecerdasan. Ada emosional, intelektual, spiritual, itu belum terjalan teman-teman semuanya. Nah, yang terakhir itu ada pemberdayaan ekonomi jamaah itu belum maksimal teman-teman semuanya. Potensi zakat dan pelatihan usaha itu belum dimanfaatkan. Nah, teman-teman semuanya, cara atau solusi untuk meningkatkan kesadaran spiritual masjid ini bisa membuat beberapa program loh. Nah, yang pertama itu lakukan kajian rutin dengan tema yang berbeda-beda itu setiap minggu. Yang kedua, ada kelas tahsin dan tahfiz untuk anak-anak dan juga remaja. Lalu ketiga itu ada mentoring ibadah seperti tata cara sholat dan wudu untuk anak-anak, juga remaja juga bisa. Nah, yang keempat itu ada qiyamul lail rutin bulanan. Intinya itu masjid harus memberikan ruang untuk belajar agama dengan nyaman. Oke teman-teman semuanya, kita lanjutkan kepada pertanyaan nomor 1 pada poin nomor 2 nih teman-teman semuanya. Ini masih tentang sehat rohani dan jasmani. Sehat rohani dan jasmani meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Masjid bisa bekerja sama dengan tenaga kesehatan
untuk membuat pemeriksaan kesehatan itu secara gratis. Nah, lalu adakan senam pagi pada setiap hari Jumat nih, misalkan teman-teman semuanya. Lalu adakan seminar kesehatan mental Islami. Lalu tempat konsultasi keluarga juga boleh nih. Sampai adakan edukasi gizi berdasarkan sunnah nih teman-teman semuanya. Kita lanjut lagi pertanyaan ke-1 pada poin ketiga nih teman-teman. Ada lalu bagaimana nih membuat masyarakat lebih cerdas secara emosional, intelektual, dan spiritual. Itu kan ya pertanyaan pada poin ketiga. Nah, teman-teman semuanya, masjid bisa menyelenggarakan pelatihan public speaking, lalu adakan misalkan kalau bisa nih kelas komputer, pelatihan desain Canva untuk anak muda-muda sekarang, apalagi anak-anak sekarang ya teman-teman masih suka mengedit-ngedit gitu. Lalu adakan kelas bahasa Arab nih teman-teman, tapi Arabnya Arab dasar dulu gitu. Lalu adakan pelatihan wirausaha dan parenting Islam nih teman-temannya untuk orang tua. Nah, dengan begitu masjid bisa menjadi pusat pendidikan sepanjang hayat nih teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, di sini masih ada pertanyaan ke-1 pada poin ke-4 nih teman-teman semuanya. Terakhir itu meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Nah, masjid dapat membuka koperasi syariah nih teman-teman semuanya, membuat bank sampah untuk masyarakat, misalkan didaur ulang sampahnya, lalu mengadakan bazar pada UMKM, lalu membuat pelatihan bisnis halal nih teman-teman semuanya, bahkan membuat program usaha. Nah, kalau semua program ini berjalan dengan lancar, masjid akan hidup kembali nih teman-teman semuanya, dan menjadi tempat yang dirindukan teman-teman semuanya. Nah teman-teman, baik, sekarang kita ke pertanyaan nomor 2 nih teman-teman, poin ke-1. Nah sekarang itu kita beralih ke masalah Ustadz Hasan nih. Beliau ini menghadapi murid yang mulai tidak mendengarkan. Bukan penyebabnya karena materinya salah, tapi cara penyampaian beliau itu terlalu kaku dan tidak membangun kedekatan emosional. Nah, dalam Islam, pendidik itu punya beberapa peran nih teman-teman semuanya. Yang pertama itu ada mu'alim. Mu'alim itu yaitu orang yang mengajar dengan ilmu. Nah, yang kedua itu ada murabi. Murabi itu mendidik akhlak dan karakter. Yang ketiga itu ada muzakir nih teman-teman. Muzakir yaitu memberikan nasihat dengan lembut. Lalu keempat itu ada mursyid. Mursyid itu menjadi teladan dan pembimbing teman-teman. Artinya guru tidak hanya menyampaikan materinya saja, tapi juga menjadi figur yang dicintai seorang murid gitu teman-teman. Nah, supaya pembelajaran lebih efektif, Ustadz Hasan ini bisa memulai memperbaiki dengan cara komunikasi dengan murid, bicaranya lebih pelan, karena tidak tahu ya hati murid-muridnya itu bagaimana, karakter murid-muridnya itu bagaimana. Lalu misalkan memberikan contoh akhlak yang baik nih teman-teman kepada murid-muridnya. Kita kan sebagai contoh ya. Lalu menggunakan metode belajar yang lebih aktif. Oke, baik teman-teman semuanya, kita langsung saja kepada solusinya. Di sini ada beberapa strategi yang bisa dilakukan teman-teman. Yang pertama itu memberi apresiasi pada siswa yang berani bertanya nih. Lalu yang kedua itu mengajak diskusi daripada ceramah terus-menerus.
murid itu gampang ngantuk ya teman-teman, apalagi dengan metode ceramah yang terus-menerus. Lalu yang ketiga itu menggunakan role play kisah Nabi untuk membangun akhlak nih gitu. Nah, yang keempat itu ada menyisipkan ice breaking agar siswa itu fokus kembali. Nah, misalkan di tengah-tengah pembelajaran, misalkan murid itu sudah mengantuk, nah kita adakan ice breaking untuk supaya membangun siswa fokus kembali gitu. Lalu yang terakhir itu menghindari hukuman keras dan menggantinya dengan edukasi akhlak. Nah, teman-teman semuanya, di sini ada strategi praktis yang bisa dilakukan. Selain itu, Ustadz Hasan ini perlu melakukan pendekatan personal kepada siswa yang terlihat tidak nyaman dengan membangun hubungan yang baik. Murid akan lebih mudah menerima ilmu dan merasa dihargai nih. Contoh, kegiatan atau metode pembelajaran. Dalam pembelajaran, Ustadz Hasan bisa menambahkan aktivitas menarik seperti role play, kisah Nabi, kuis Islami, diskusi kelompok, atau ice breaking. Dengan metode seperti ini, pelajaran itu jadi menyenangkan dan hubungan guru dengan murid itu lebih dekat gitu. Baik teman-teman semuanya, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 nih, yaitu ada Islam yang rahmatan lil alamin, ada ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam. Nah, kita bahas dulu beberapa konsep dalam Islam ini. Ada rahmatan lil alamin, berasal dari bahasa Arab. Rahmah itu kasih sayang, kedamaian, dan kebaikan. Nah, alamin itu seluruh alam semesta, manusia, hewan, tumbuhan, bahkan lingkungan teman-teman. Nah, istilah ini merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya, agama Islam hadir sebagai sumber kasih sayang, kedamaian, dan kebaikan bagi semua makhluk, bukan hanya bagi umat Islam saja, teman-teman. Nah, di sini juga Islam hadir membawa kasih sayang, kedamaian, dan kebaikan untuk seluruh makhluk. Ajarannya menuntun manusia untuk berbuat adil, jujur, saling menghormati, dan saling menjaga perbedaan teman-teman. Tidak berbuat kekerasan, menjaga kebersihan, serta mengasihi hewan teman-teman. Nah, dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, Islam benar-benar menjadi rahmat bagi manusia, alam, dan seluruh ciptaannya teman-teman. Baik teman-teman semuanya, kita lanjut saja ke ekonomi syariah nih teman-teman. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandasan Al-Quran, Sunnah, dan prinsip hukum Islam. Tujuannya menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Ekonomi syariah melarang riba atau bunga gitu. Terus goror, ketidakjelasan nih teman-teman, lalu maisir, judi, lalu serta praktik yang merugikan dalam ekonomi syariah. Tidak boleh ada penipuan, goror, perjudian, dan transaksi yang tidak jelas itu teman-teman. Nah, tujuannya supaya aktivitas ekonomi ini bersih, halal, dan bermanfaat nih teman-teman. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 yang bertema pernikahan dalam Islam nih teman-teman. Nah, pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci mitsaqul ghaliza antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah teman-teman. Nah, tujuannya pernikahan adalah menjaga kehormatan,
menenangkan jiwa, serta membangunkan kehidupan yang penuh kasih sayang nih teman-teman. Nah, pernikahan juga harus memenuhi rukun nih teman-teman. Tidak langsung menikah saja, pasti ada rukun, syarat yang kayak begitu teman-teman. Nah, untuk memenuhi rukun pernikahan itu ada calon pasangan, wali, 2 saksi, lalu ada ijab dan qabul, lalu mahar. Nah, Islam juga mengajarkan kewajiban suami istri itu saling menghormati, bekerja sama dan memikul tanggung jawab dalam rumah tangga itu dengan mengikuti syariat dan menjunjung akhlak mulia. Pernikahan ini menjadi sarana meraih keberkahan, kebahagiaan dunia dan akhirat teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini dengan selesai. Segitu saja penjelasan pemateri yang sudah saya berikan tentang peran masjid, peran pendidik, dan konsep dasar Islam. Semoga apa yang sudah saya sampaikan kepada kalian bisa bermanfaat ya teman-teman. Akhirul kalam, bilahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.